Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Aljabar Jailani dengan NIM 0103524706. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan atau mendemokan jaringan LAN sederhana, yang mana untuk simulasi ini untuk sebagai tugas ujian akhir semester. Nah, di sini eh, kasusnya itu ada 4 buah ruangan, yaitu yang pertama ruang administrasi, server, gudang, dan ruang rapat. Lalu di dalamnya terdapat beberapa perangkat sebagai berikut, dengan pengalamatan, koneksi, dan penghubung juga sudah tertera dengan jelas. Dengan ilustrasi topologi seperti ini, lalu diminta juga untuk tes komunikasi antar perangkat dengan menggunakan program ping pada command prompt ya. Oke, sekarang kita ke simulasinya dulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat ilustrasi topologinya. Jadi ada 4 ruangan, yaitu ruang admin, server, gudang, dan ruang rapat. Di ruang admin ini terdapat 3 buah PC dan 2 buah printer. Sedangkan di ruang gudang ini ada 2 buah PC, lalu di ruang rapat ada 1 buah smartphone, 1 buah tablet, dan 2 buah laptop. Lalu di ruang server itu ada 2 buah server, yang mana server pertama sebagai server HTTP dan DHCP, lalu yang kedua itu server DNS, mail, dan FTP. Lalu untuk penghubungnya di sini saya simpan atau saya lokasikan di dalam ruang server. Oke, jadi yang pertama itu di PC ini kita perlu memasukkan sebuah IP statik ya. IP-nya itu sesuai pada soalnya, yaitu range IP-nya antara 192.168.2.5 sampai .10. Itu untuk di ruang admin. Oke, di sini kita cek dulu ruang admin. Oke, di sini sudah statik lalu .5. Nah, untuk mempercepat, saya juga sudah memasukkannya semuanya, lalu saya tuliskan di sini ya untuk IP-IP-nya. Lalu kita masuk ke ruang gudang. Ruang gudang itu ada 2 buah PC dengan IP dynamic yang didapatkan dari server DHCP. Baik, kita cek lagi server DHCP. Dari server ini memberikan IP ke sini. DHCP. IP configuration. Nah, di sini kita sudah pakai DHCP, yang mana IP yang didapat adalah 192.168.2.11. Kenapa IP-nya seperti ini? Karena kita cek dulu di DHCP-nya itu, di DHCP-nya dikonfigurasikan, kita ke service. Nah, untuk klien-kliennya akan mendapatkan IP dengan range 192.168.2.11. Nah, ini 100 itu untuk 100 klien ya. Sebelumnya kita sudah mengisi ini. Nah, lalu ini untuk si IP dari servernya. IP dari servernya itu 2.2. Oke. Lalu di berikut juga di ruang rapat sudah diberikan IP masing-masing. Tadi kan server DHCP itu IP-nya sesuai dengan permintaan yaitu 2.2. Sedangkan untuk server yang DNS, mail, dan FTP itu diberikan IP 2.3 ya. Oke, selanjutnya kita akan, oke ini sudah. Nah, selanjutnya adalah tes komunikasi antar perangkat dengan menggunakan program ping pada command prompt. Tes komunikasi antar perangkat. Saya close dulu deh. Nah, di sini akan kita tes komunikasi antar perangkat dari
perangkat PC0. PC0 itu ada di ruang admin ke misalkan ke sini deh PC3 gudang. Cara pengetesannya itu membuka command prompt, lalu kita bisa langsung ping di sini. Oh maaf, coba tes dulu. Oke, kita tes ping 192. Ini alamat IP yang akan dituju ya, 168.2 titik. Misalkan kita ingin menuju PC3 yaitu berarti titik 11. Titik 11. Lalu enter. Oke, di sini ada reply from 2.11. Artinya PC tersebut dapat berkomunikasi. Untuk meyakinkan lagi, kita akan dari ruang rapat, ini, kita akan melakukan ping ke ruang admin, ke, ke 2.5 ya. Kita ping ke 2.5. Ping 192.168.2.5. Nah, di sini juga ada reply from 2.5. Artinya dari device laptop satu yang ada di ruang rapat dapat berkomunikasi dengan PC admin. Lalu bagaimana dengan server? Itu juga harusnya bisa. Ya, coba kita tes aja. Tadi ini kan IP-nya 2.2 kalau nggak salah ya. 2.2. Oke, kita tes dari misalkan dari smartphone. Kita pengen ping ke servernya. Misalnya ke command prompt ping 192.168.2.2. Oke. Nah, sini juga ada reply dari server. Artinya device-device yang sudah saya ilustrasikan ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu berikutnya itu sebentar. Oke, masih merekam. Lalu berikutnya adalah servis DHCP. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait servis DHCP sesuai dengan yang ditanyakan di sini. Apa kegunaan DHCP server, lalu apa kelebihan dan kekurangannya dibanding dengan pengalamatan IP statik. Nah, sini saya juga sudah merangkum ya. Jadi kegunaan DHCP server ini yaitu bisa memberikan eh, eh, penjelasannya dulu adalah DHCP server adalah layanan jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, sedangkan kegunaannya itu untuk memberikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis. Selain itu juga kegunaannya dapat mempermudah pengelolaan jaringan, terutama jika banyak perangkat. Sedangkan kelebihan dari IP untuk kelebihan kelebihannya dibandingin IP statik yaitu tidak perlu mengatur IP secara manual, lalu mengurangi risiko bentrok IP, lalu juga cocok untuk jaringan dengan banyak pengguna. Tapi kekurangannya itu alamat IP-nya dapat berubah secara tiba-tiba, terus kadang kurang cocok untuk server yang membutuhkan IP tetap. Lalu jika DHCP servernya bermasalah, perangkat tidak akan mendapatkan IP. Nah, itu jadi kalau DHCP yang bermasalah, perangkat yang terkonek ke DCHP server itu IP-nya akan hilang secara tiba-tiba. Oke, kita lanjut lagi ke service DHCP. Konfigurasikan IP statik, subnet mask, default gateway, dan DNS server untuk DHCP. Nah, kita ke server DHCP-nya dulu nih. Yang ini. Kita konfigurasikan di desktop. Nah, ini konfigurasi secara statik. Sudah saya konfigurasikan yaitu pakai 2.2, lalu ini subnet masknya, ini DNS, ini default gateway. Lalu next-nya ngapain? Nah, untuk range IP DHCP segini. Range IP
Oke, subnet mas. Lalu kita ke service DHCP. Nah, ini range-nya kita di sini menggunakan 192 168.2.11. Nah, ini untuk DNS servernya nih yang tadi. DNS server. Ini default gateway 0.0, DNS servernya 2.3 karena server yang dipakai untuk DNS itu konfigurasi IP statiknya 2.3. Oke, lanjut. Di sini kita akan membagikan IP ke klien dimulai dari 2.11 sampai ada 100 klien. Berarti sampai 112. Nah, oke, kita isi lalu save. Ini sebelumnya sudah saya isi, jadi langsung saya save saja. Selanjutnya, kita lakukan testing. Lalu pengalamatan pengalamatan IP, pilih opsi. Sebentar. Nah, testing, pilih opsi IP DCHP. Kita testing dulu. Ada klien, pastikan dapat. Oke, kita testing dulu DCHP yang dapat kerja apa enggak. Nah, di sini, misalkan kalau disoalkan yang pakai DHCP itu yang gudang sama rapat ya. Di sini coba deh rapat. Sebelumnya sudah saya konfigurasikan juga ini untuk mempercepat video rekaman. IP configuration untuk menyeting DHCP kita dapat memilih opsi IP configuration-nya ke mode DHCP. Nah, di sini itu setelah kita mengklik DHCP akan dilakukan request IP address nih. Kita akan minta IP ke servernya. Nah, didapatlah IP-nya yaitu 192.168.2.11 yang akan menjadi IP dari device tersebut. Ini juga sudah saya lakukan ke device-device yang lain yang ada di ruang gudang dan ruang rapat. Oke, lalu pilih opsi DHCP pada sini yang tadi ya testing. Oke, nah kita tes lagi nih. Tadi kan udah kita request IP nih buat semua PC yang ada di ruang rapat dan di ruang gudang. Coba kita tes ping lagi dari tablet. Tablet itu 13 ketukar. Smartphone berapa? Smartphone 15. Top, laptopnya 16. Kayak seperti ini. Jadi ini di HCP yang sudah didapat ya. Untuk memperjelas saja. Desktop, close. Coba kita tes dulu. Udah ada di HCP-nya apa enggak? Nah, sudah ada kan? 14. Oke, selanjutnya kita lakukan ping untuk ngetes. Kita ngetes dari laptop satu ke laptop nol deh, 16 ya. Titik 192.1. Titik. Nah, di sini ada reply from 2.11. 2.11 itu oh berarti kita tadi nge-ping ke sini PC gudang. Oke, yang penting sama aja ya metodenya. Nah, untuk mempercepat video rekaman, kita lanjut aja ke tahap berikutnya. CP, pengalamatan IP sudah. Lalu yang selanjutnya itu service DNS. Nah, service DNS itu sebelumnya akan saya jelaskan dulu service DNS itu mengapa diperlukan. Oke. Jadi kegunaan DNS server dan alasan kenapa diperlukan DNS server. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP.
DNS diperlukan karena nama domain lebih mudah diingat dibanding angka IP. Lalu untuk mempermudah akses ke website dan layanan jaringan. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP setiap layanan. Oke, kita lanjut DNS. Tambahkan dua record DNS pada DNS server. Ke DNS server ini sudah saya tambahkan. Kita ke service, pilih mode DNS. Nah, di sini itu field entry-nya sudah kita masukkan nama lengkap saya, dan si alamat alamat IP server sebelah server DHCP-nya. Lalu yang kedua itu field entry-nya pakai www nama lengkap. Ya, oke. Sudah saya tambahkan. Saya close lagi aja. Lalu kita testing. Buka command prompt, klik ls lookup. Kita tes dulu nih. Tes misalkan yang di sini deh. Tes. Nama saya, ntar pakai .com kan. Saya pakai sih, .com kan. Bentar. Nah, ya, tes. Oke, .com. Nah, di sini akan menampilkan server yang kita masukkan tadi ya, yaitu 2.3. Terus ini 2.2. Nah, ini server si itunya si server apa IP dari servernya, sedangkan ini IP yang kita masukkan domainnya. Nah, jadi kegunaan NSLOOKUP adalah untuk mengecek informasi DNS, lalu untuk mengetahui IP address dari sebuah domain, lalu untuk mengecek apakah DNS bekerja dengan baik. Nah, ini sudah kita buktikan ya bahwa DNS-nya dapat bekerja dengan baik. Tandanya dengan ada balasan berupa IP dari domain yang kita masukkan. Domain itu ini Muhammad Rido. Selanjutnya, service HTTP. Kita hidupkan, terus lakukan testing. Hidupkan, lakukan testing. Lakukan testing dengan cara ketik URL. Oke, setelah HTTP di sini, kita lihat dulu HTTP. HTTP. Nah, untuk memperjelas ya, kita di sini, oh, salah. HTTP itu yang ini, HTTP. Di sini sudah saya edit, maka dari tampilan tampilan webnya lah, bisa dibilang akan muncul tulisan simulasi UAS Jartel Muhammad Ridwan Jabar Jelani. Nah, gimana cara ngetesnya nih? Cara ngetesnya itu ketik URL nama lengkap Anda.com. Oke, di PC client misalkan di sini deh, di tablet ya, web browser.
Mohon maaf ini agak lama ya kalau buka web browser. Nggak tahu kenapa. Oke, sudah muncul. Langsung saja. Muhammad Ridho Aljabar. Com. Bentar. Nah, kan muncul kan simulasi UAS Jartel. Nah, itu tandanya servis HTTP kita sudah bisa, sudah berjalan dengan baik. Nah, karena tadi page HTML-nya muncul. Oke, selanjutnya HTTP sudah, kita ke service mail. Masukkan domainnya nama lengkap Anda.com. Terus tambah 2 user email. Untuk mail itu servernya yang ini. Email. Kita ke email, terus ininya SMTP-nya on, terus si POP3-nya juga on. Ini domainnya. Domainnya itu kita masukkan muhammadridhoaljabarjailani.com. Nah, ini untuk memasukkan usernya itu di sini ya, di sini user, di sini passwordnya. Sebelumnya sudah kita masukkan user pertama itu Jarkom, passwordnya Jarkom. Lalu user yang kedua itu Ridho Aljabar 24, passwordnya itu NIM saya. Karena sudah dimasukkan, terus kita close dulu. Kita akan melakukan pengetesan. Pastikan domainnya itu sudah masuk ya di server yang ini, di DNS-nya. Nah, domainnya yang tadi ini, kita bikin domain baru. Kita langsung ke email isi satu. Nah, untuk konfigurasi usernya itu yang Ridho Aljabar, yang Ridho Aljabar 24, saya masukkan di PC satu. Terus passwordnya juga yang tadi di saya, terus ininya pakai domain yang DNS yang sudah dimasukkan tadi, incoming mail server sama outgoing mail servernya. Lalu untuk email addressnya itu kita pakai domain yang ada di mail server yang muhammadridhoaljabarjalani.com. Oke, kita close. Lalu untuk akun yang kedua, yang Jarkom, kita masukkan di PC satu, di configure. Nah, ini Jarkom, Jarkom, terus ini incoming dan outgoing mail servernya disamakan, mail.muhammadridho. Terus email addressnya ditambahkan domain @muhammadridhoaljabarjalani.com. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan, mengirim email dari PC 0 ke PC satu. Caranya itu kita ke desktop, email, lalu compose. Tujuannya ke Jarkom misalkan. Jarkom at muhammad.com. Pesannya apa? Pesannya misalkan selamat siang, subjeknya. Lalu pesannya di sini misalkan bagaimana kabarnya. Nah, kalau sudah kirim. Di sini ada notifikasi send success. Ya, kita mengirim ke Jarkom. Selanjutnya kita cek apakah masuk emailnya ke akun Jarkom. Kita ke email, lalu kita klik di halaman receipt. Nah, ini sudah masuk nih yang tadi. Selamat siang, bagaimana kabarmu? Oke, kita coba balas nih pesannya. Selamat siang, kabar baik. Oke, send. Send sukses, ada notifikasi. Kita cek lagi di PC 0, apakah sudah masuk. Receipt, selamat siang, kabar baik. Sudah masuk ya? Oke. Oh, saya lupa menjelaskan terkait yang penggunaan web server tadi dan service mail. Jadi web servernya itu gunanya
adalah sistem yang berfungsi untuk menyediakan dan mengirim halaman web ke pengguna. Sedangkan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antara browser dan web server. Jadi alur kerjanya itu browser mengirim permintaan ke server, lalu server membalas dengan mengirim halaman web yang diminta. Sedangkan yang barusan kita coba itu pengertian mail dan server. Cara kerjanya, mail server adalah server yang berfungsi untuk mengelola pengiriman dan penerimaan email. Cara kerjanya itu email dikirim dari pengirim ke mail server. Lalu mail server meneruskan email ke server tujuan. Lalu penerima akan mengambil email itu dari mail server. Oke, sudah. Lalu ini service mail sudah. Lalu selanjutnya kita akan mencoba service FTP. Nah, akan saya jelaskan dulu. Jadi pengertian FTP dan cara kerjanya sesuai dengan permintaan ya. FTP dan cara kerjanya. Jadi FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan mengambil file melalui sebuah jaringan. Cara kerjanya itu cukup sederhana, jadi klien sudah terhubung ke FTP server, lalu klien dapat mengunggah atau mengunduh dari FTP servernya itu. Nah, kita akan coba langsung saja ya. Di sini FTP server sudah saya masukkan username dan passwordnya. Ini secara yang Cisco ini udah default, tapi saya coba masukkan username dan password baru, di mana username-nya adalah nama lengkap saya, passwordnya adalah NIM saya. Oke, kita save, kita close. Bagaimana cara pengetesannya? Di sini caranya dijelaskan buka comment prompt pada klien lalu ketik FTP nama lengkap Anda .com atau bisa juga kita mengetik FTP lalu alamat dari si servernya itu server ini nih berarti kan 2.3 ya. Oke, kita coba aja dipakai misalkan dari sini deh dari tablet. Kita coba ping dari tablet. Masuk ke mode FTP. FTP servernya, IP FTP servernya 192.168.2.3. Oke. Nah, jadi sudah masuk ya ke FTP server. Kita masukkan username yang tadi, nama lengkap saya. Username oke. Selanjutnya masukkan password. Passwordnya itu NIM saya. Itu 4 di 06. Nah, sudah login nih. Kita sudah masuk ke mode FTP. Selanjutnya boleh kita pause dulu. Kita mau ngetes untuk memasukkan sebuah file ya. Maaf. Untuk misalkan di sini kita buat file TXT dulu deh. TXT-nya itu misalkan UAS isinya UAS Jartel Muhammad Ridho. Nah, kita save dulu, Ctrl S. Di sini kita berikan nama filenya misalkan UAS Jartel. Nama filenya UAS Jartel.txt. Oke, kita buka file open. Nah, di sini kan ada file namanya UAS Jartel ya. Oke, kita akan coba masukkan uh, kita upload ke server dulu dengan komen put put nama file tadi wasjartel.txt. Nah, di sini transfer complete artinya file tersebut sudah terunggah ke server FTP-nya. Selanjutnya kita akan mencoba mendownload file tersebut dari sini, kita kan dari PC gudang.
Kita mau download nih, file tadi yang sudah diupload. Kita masuk ke command prompt, masuk ke FTP-nya. Sebentar, L. Oke, sudah masuk FTP, terus nama IP 192.168.8 dua JPG. Oke, masukkan username, masukkan password. Nah, sudah masuk ke mode FTP nih. Coba kita download dengan command get. Get nama file. luasjartel.txt. Transfer complete. Artinya sudah filenya sudah masuk ke PC3 nih seharusnya. Kita akan cek ya, apakah beneran masuk. Kita buka text editor, kita buka filenya. Luasjartel sudah masuk nih. Oke, ini kita buka. Nah, kan? Sudah ada tulisannya Muhammad Ridho. Oke, selanjutnya, selanjutnya, oh sudah selesai ternyata ya. Oke, sekian simulasi atau demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.